بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa tercurah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam yang berbahagia ini dengan penuh limpahan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian kitab tentang ad-du'a, doa, yang untuk malam hari ini kita akan bahas tentang syarat-syarat diterimanya doa sampai pada al-faslu tsalis, pasal yang ketiga, syurutud du'ai wa mawani'ul ijabah, syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa. Ini yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini biidznillah. Dan sebelumnya mudah-mudahan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang melalui petunjuk beliau kita bisa mengetahui perkara-perkara yang diperintah oleh Allah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang melalui petunjuk beliau kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui mana itu kesyirikan dan mana itu tauhid. Tauhid yang bisa mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesyirikan yang siapapun terjerumus ke dalamnya pasti akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka segala puji syukur kita sampaikan kepada Allah, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada pembahasan kita dari kitab ini, yakni kitab syurutud du'a wa mawani'ul ijabah fi dha'il kitab was sunnah, syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang dikabulkannya doa dalam naungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala,
Yang kita sekarang sampai pada pasal yang ketiga, pembahasan inti, yakni syarat-syarat diterimanya doa dan penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa. Jamaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala, di sini mu'alif menjelaskan bahwasanya doa dan permohonan perlindungan kepada Allah itu kedudukannya seperti senjata. Al-ad'iyatu wa ta'awudzatu bimanzilatis silah. Kedudukannya seperti senjata. Dan silah itu dengan siapa? Pemukulnya. Senjata itu tergantung dengan pemukulnya, dengan orang yang menggunakannya, dengan pemakainya. Bukan hanya sekedar dengan tajamnya saja, la bihadi faqat. Bukan saja dengan tajamnya, tapi siapa yang mukul gitu. Ya, seseorang misalkan dia memiliki senjata, masya Allah tajamnya luar biasa, panah, oh mahalnya luar biasa gitu ya. Tapi yang make ndak entos, tepat sasaran enggak kan gitu ya, sehingga gak entos, membutuhkan banyak latihan, banyak belajar kan gitu ya. Ya seperti yang ikut archery di sini, masya Allah ya. Yang ikut latihan panah di sini ya. Ono sing mulai awal mungkin si putih ya gitu. Warna beranjak biru, beranjak merah, ada kuning dan seterusnya. Kan itu sesuai dengan tahapan-tahapan latihannya ya. Maka doa pun demikian, itu layaknya senjata. Tidak hanya sekedar bermodal dengan pedang saja, tidak hanya bermodal dengan tajamnya senjata saja, tapi bagaimana atau siapa yang memainkannya itu juga berlaku. Kita contohkan saja jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tentang ngeruqyah orang saja misalkan. Senjatanya sama enggak? Untuk ngeruqyah itu senjatanya sama enggak? Sama. Quran yang dibaca sama surat yang dibaca, tapi beda yang baca, beda enggak pengaruhnya? Beda. Ya. Kalau pengalaman dulu ya, lama sekali kita pernah meruqyah seseorang misalkan gitu ya. Banyak teman-teman yang ngeruqyah itu ya, misalkan, atau kita semua yang ngeruqyah biasa-biasa aja tuh yang diruqyah kayak enggak no pengaruhi, enggak masa. Bosong senjatai kan gitu ya. Bukan senjatai sing bosong, siapa sing bosong? Sing moco sing bosong gitu. Ya. Kemudian nanti ada lagi yang baca ternyata ada pengaruhnya, kemudian dia muntah-muntah dan lain semacamnya. Ya seperti itulah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kata mu'allif di sini, famatakana silahu silahan taman la afata bihi wasaidu sa'idan qawiyan wal mani'u mafqudan hasalat bil kinayah fil adu. Maka kapan saja senjatanya itu senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengannya pun lengan yang kuat, penghalangnya pun tidak ada, maka bisa mengalahkan musuh. Ya, baru bisa itu mengalahkan musuh. Namun jika salah satu di antara tiga perkara ini hilang, tidak ada, maka hilang juga pengaruhnya. Percuma pedang masya Allah tajam, tapi lengannya napa? Lengannya nggak kuat, lengannya lemah misalkan gitu ya. Ya, nyekel pedang dilu ngono wis kram. Iso buat untuk gelut. Nyekel pedang dilu wis kram dengan tangannya, ya nggak bisa. Ya, lengannya harus lengan yang kuat. Kemudian jurusnya juga jurus yang mantap kan gitu. Duwe pedang nggak iso nglakoni, nggak iso main ya percuma, iso nodok sikile dhewe kan gitu. Ya, maka demikian pula dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya kita baca dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sendiri sebagai orang yang berdoa perlu menjadi pemain yang bagus. Ya, perlu menjadi pemain yang bagus. Kita perhatikan, fa in kana tu'au fi nafsi ghairu salihin aw da'i lam yajma' baina qalbi wa lisani. Maka kapan saja
ya maka jika doa itu zatnya itu nggak baik, artinya doanya nggak layak, nggak bagus, atau orang yang berdoa itu tidak mengumpulkan antara hati dan lesannya, au kana thamma mani'un minal ijabah, atau di sana ada penghalang dari terkabulnya doa, lam yuhsal at-ta'tsiru, maka pengaruhnya nggak bisa diraih. Jadi harus diperhatikan di sini, doanya perlu doa yang mantap, mustajab. Orang yang berdoa pun harus memperhatikan syarat-syarat diterimanya doa, ya. Bukan hanya sekedar iki lho dongane Nabi iki manjur, mantep. Ya bukan hanya sekedar doanya, orangnya juga harus diperbaiki, kan gitu ya. Orangnya harus diperbaiki, kita sendiri harus diperbaiki. Kita harus memenuhi syarat-syarat agar doa yang kita panjatkan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Taala. Maka di sini akan kita pelajari syarat-syarat doa. Kita awali sekarang al-mabahats al-awwal syurutud doa. Pembahasan yang pertama adalah syarat doa. Syarat secara bahasa adalah al-alamah, yaitu tanda, ya. Adapun secara istilah adalah ma yulzimu min adami al-adama, perkara yang ketiadaannya itu mengharuskan ketiadaan. Itu namanya syarat. Perkara yang ketiadaannya itu mengharuskan ketiadaan. Kalau ini tidak ada, maka yang dimaksud juga tidak ada, ya. Kemudian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya termasuk di antara sebesar-besarnya syarat, sepenting-pentingnya syarat diterimanya doa itu adalah seperti yang berikut ini. Yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas. Ini syarat yang pertama agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlasnya itu apa? Yaitu memurnikan doa. Memurnikan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal amal min kulli ma yushawwibuhu wa sarafa dzalika kullahu lillahi wahda la syirka fihi wa la riya wa la sum'ah. Kita perhatikan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi membersihkan doa dan membersihkan segala amal yang merusak doa, lalu memalingkan doa ini hanya kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak mensekutukan Allah di dalam doa itu, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ya, ini kalau kita berbicara amal secara umum harus ikhlas kepada Allah. Ya, tidak berharap perkara yang tidak berharap duniawi. Kalau kita bicara ikhlasnya loh ya, maka tidak berharap duniawi. Tidak berharap apa yang tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak membuat-buat. Akan tetapi seorang hamba tatkala dia itu berdoa, dia berharap thawab Allah. Ya, dia berharap pahala dari sisi Allah. Dia takut akan hukuman Allah dan dia sangat berharap ridhonya Allah Tabaraka wa taala. Ini maknanya adalah ikhlas. Yang maknanya ikhlas itu kalau kita simpulkan yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak berharap kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya daripada ikhlas, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya misal kita beribadah kepada Allah, pengen surga, ikhlas nggak itu? Ikhlas. Kenapa? Karena surga dijanjikan sama Allah. Kita beribadah pengen selamat dari neraka, ikhlas nggak? Ikhlas. Kenapa? Karena dijanjikan sama Allah. Siapa yang taat kepadanya maka dibebaskan dari neraka. Maka tatkala seseorang beribadah pengen surga, pengen selamat dari neraka, maka itu adalah ikhlas. Kenapa? Karena itu semuanya ada di sisi Allah Tabaraka wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintah untuk ikhlas di dalam kitabnya. Allah taala berfirman, "Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun." Kita perhatikan
penggalan daripada ayat ini, wa aqimu wujuhakum, dan dirikan, arahkan wajah-wajah kalian inda kulli masjidin, pada setiap masjid, wa du'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ibadah peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Allah taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama sekalipun orang-orang kafir benci. Ini juga perintah dari Allah Taala agar kita mengikhlaskan doa kita, seruan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah taala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang murni itu. Walladzina takhadhu min duni awliya, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya, teman setianya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka mengatakan, apa kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka di antara mereka dalam perkara yang mereka berselisih. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang dia itu dusta lagi kafir. Yang kita perhatikan awal daripada ayat ini, Allah taala berfirman, ala lillahi dinul khalis, milik Allah agama yang murni. Ya, maka maknanya adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi dalam surah Al-Bayyinah yang kelima, Allah taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan baginya ketaatan. Ini juga perintah Allah Taala. Kita tidak perintah melainkan agar kita mengikhlaskan peribadatan kita kepada Allah Taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Qahtani rahimahullahu taala membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dulu aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ajari kamu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Kita perhatikan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah maka Allah akan kamu dapati di hadapanmu, di arahmu. Ini al-jaza'u min jinsil amal, ya, balasan dari jenis amal yang dikerjakan. Apa maksud jagalah Allah maka Allah menjagamu, jagalah Allah kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu? Maksudnya adalah menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Itu maksud menjaga Allah. Menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, itu makna menjaga Allah. Ya, itu makna ihfazillah yahfazka. Maka kalau engkau menjaga Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya siapa yang keinginannya benar-benar ingin menjalankan perintah Allah, ditolong sama Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan siapa yang pengen benar-benar istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberikan taufik kepada dia agar dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ihfazillah tajidu tujahak, jagalah Allah kamu akan dapati dia ada di hadapanmu. Maknanya Allah senantiasa memberikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Lalu selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi minta segala perkara, ya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Wa'lam, ketahuilah annal ummah, seandainya umat ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, seandainya umat ini kesemuanya kumpul jadi satu untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sesuatu pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maknanya apa ini? Apa maknanya? Apa? Iya, semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Tabaraka wa taala. Ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Segala manfaat yang akan Allah berikan kepada hambanya sudah ada takdirnya. Demikian pula seterusnya. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya semuanya mereka berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan bahaya kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tulisan pun telah kering. Ya, lembaran-lembaran takdir juga telah kering. Artinya apa? Takdir itu sudah selesai. Qadha, ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, tidak bisa berubah. Artinya apa? Kita semua ini sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, kebaikan maupun keburukan. Cuman itu dirahasiakan sama Allah. Kita enggak tahu, enggak dikasih tahu sama Allah. Dan tugas kita bukan untuk mencari tahu, tapi tugas kita adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Maka sebagiannya disampaikan kepada kita seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, gitu ya. Jangan gelisah. Jangan khawatir ada jatahmu yang memang itu milikmu akan hilang dari kamu, tidak mungkin. Kalau itu sudah menjadi jatahmu, pasti datang, dan tidak akan ada orang yang bisa menolaknya. Sebagaimana pula sebaliknya, keburukan misalkan, bahaya macam apapun, kalau memang takdirnya nggak kena, ya nggak akan datang. Sekalipun seluruh dunia sepakat mau menjatuhkan hal itu kepada kita, kalau nggak ada takdir dari Allah, maka juga tidak akan sampai kepada kita. Demikian jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya hadis ini kita perhatikan, idza sa'alta fas'alillah. Kaitannya hadis ini dalam pembahasan kita masalah doa. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ya, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang oleh karenanya sampai-sampai di antara para sahabat itu ada di antara mereka yang enggak mau minta pertolongan kepada orang. Ya, seperti misalkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau ada di atas kendaraan, cemetinya jatuh ke bawah. Apakah nyuruh anak buahnya tolong ambilkan? Enggak. Mau diambilkan sama anak buahnya? Enggak, biarkan aku yang turun. Turun diambil sendiri, dia naik sendiri. Sampai pengamalannya seperti itu, kan gitu ya. Enggak seperti kita ya. Enggak seperti kita ya. Dan yang seandainya misalkan kita minta tolong kepada saudara kita, tolong ambilkan, boleh enggak? Ya boleh, boleh-boleh aja, tidak masalah, itu mubah. Kenapa? Yang dimintai tolong bisa untuk mengambilkan, bisa. Maka tidak ada masalah, mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kita ceritakan seperti itu menunjukkan apa? Keutamaannya para sahabatnya. Sampai dalam masalah seperti itu tidak mau minta tolong kepada manusia, pengen dikerjakan sendiri. Ya, di antaranya dalam mengamalkan hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Baik. Lalu mu'alif di sini mengatakan wa su'alullahi ta'ala huwa du'a'u wa raghbatu ilaihi, dan minta kepada Allah Ta'ala adalah berdoa kepadanya dan berharap kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alullaha min fadlih,
Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi syarat yang pertama. Apa syarat pertama? Ikhlas. Lalu syarat yang kedua, asyaratu tsani al-mutaba'ah, ngikuti sunnah. Ini syarat diterimanya segala amal. Ya, segala amal. Ikhlas kemudian mutaba'ah, yaitu ngikuti sunnah. Ini syarat yang kedua. Ini mutlak, bukan hanya doa. Seluruh amal harus terpenuhi dua syarat ini. Ikhlas, amal yang dia kerjakan karena Allah. Mutaba'ah, ngikuti sunnah Nabi. Ikhlas tok, ndak mutaba'ah ngikuti sunnah Nabi, ditolak. Mutaba'ah tok, tapi ndak ikhlas juga ditolak. Harus dua-duanya. Ya, maka mutaba'ah ini adalah syarat dalam seluruh ibadah. Karena karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepada aku. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sembahan kalian itu hanyalah sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap ketemu Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang salih, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan agar dia tidak mensekutukan peribadatan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun atau dengan siapapun. Jadi harus kalau siapa yang pengen ketemu Allah dalam keadaan selamat, maka harus beramal saleh. Lah amal saleh itu apa? Huwa makana muwafiqan li syar'illahi ta'ala, yaitu perkara yang harus sesuai dengan syariat Allah. Wa yuradu bihi wajhullahi subhanah, dan dengannya yang diinginkan adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi amal itu baru amal saleh kalau sesuai dengan syariat Allah dan ikhlas berharap wajah Allah, baru amal itu disebut sebagai amal saleh. Ya, maka fala budda an yakuna du'a wal amalu khalisan lillah, maka harus doa itu menjadi sesuatu yang dikerjakan ikhlas karena Allah, sawaban ala syariati Rasulillah, dan benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka doanya harus ikhlas, tata caranya harus sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah berkata Al-Fudail bin Iyad di dalam tafsir ayat ini, atau di dalam menafsirkan ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka tatkala beliau mentafsirkan makna ahsanu amalan, sebaik-baiknya amal, agar menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya, maka beliau mengatakan huwa akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itu sebaik-baik amalan maknanya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, kata beliau. Lalu mereka bertanya, ya Aba Ali wa ya Abu Ali, ma akhlasu aswabuhu, apa itu yang paling ikhlas dan apa itu yang paling benar? Maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan, sesungguhnya amal jika amal itu ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak benar, ikhlas tapi enggak benar, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Jadi kalau amal itu ikhlas tapi enggak benar, enggak akan diterima sama Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, jika amal itu sudah benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Jadi enggak cukup ikhlas, harus benar. Enggak cukup benar, harus ikhlas. Dua-duanya harus ada. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga menjadi amal yang ikhlas lagi benar. Lalu ikhlasnya apa? Wal khalisu an yakuna lillah, ikhlas itu harus karena Allah. Waswabu an yakuna ala sunnah, yang benar harus berada di atas sunnah. Sunnahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi amalnya harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal.
Sholatnya Nabi, puasanya Nabi, zikirnya Nabi, selawatnya Nabi, sudah macam-macam seperti itu. Ya, jadi itu baru akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca ayat Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Seperti yang telah kita jelaskan tadi ya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban kita untuk senantiasa mengikuti sunnah agar amal kita diterima, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapa yang lebih baik agama daripada orang yang memasrahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat ihsan dan dia mengikuti millah Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, yang kemudian agamanya Nabi Ibrahim diteruskan dan disempurnakan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengikuti sunnah, ya, harus mengikuti sunnah. Kemudian wa qala ta'ala dalam surah Luqman, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur. Kepada Allah kembalinya segala perkara. Maka fa islamul wajhi, kata mu'alif, memasrahkan wajah maknanya adalah ikhlasul qasdi, mengikhlaskan maksud dan tujuan, wa du'ai dan doa, wal amalu lillahi wahda dan beramal hanya karena Allah saja. Wal ihsan, adapun makna ihsan di sini mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, mengikuti Rasulullah SAW dan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terpenuhi dua hal ini ya, ikhlas sama mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kemudian mu'allif mengatakan fayajibu 'alal muslim an yakuna muttabi'an lin nabi fi kulli a'mali. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh amalnya. Harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amalnya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amalnya. Amal apa ini? Amal dunia atau amal untuk akhirat? Amal untuk akhirat. Kalau amal dunia terserah kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang perkara dunia kalian. Lek gawe bakso ojo golek sunah Nabi. Gak ketemu. Gitu ya. Gak ketemu. Itu urusan kalian, gitu ya. Tapi kalau mau berdoa harus cari sunnahnya Nabi. Kalau mau puasa harus cari sunnahnya Nabi. Gitu ya. Golek sunah Nabi, seneng karpet warna apa Nabi? Gak ono. Itu urusan urusan kalian. Nah ini abang ta ijo ta biru gak ono ceritane. Ya, ngikuti sunnah Nabi kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan duniawi sakaremu wis. Sementing enggak ngelanggar syariat. Ya, seperti itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap ketemu Allah dalam keadaan selamat pada hari akhir dan dia banyak berpikir menyebut asma Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi siapa yang ingin selamat nanti di akhirat ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di akhirat ya, maka dia harus menjadikan Nabi sebagai uswahnya, suri tauladannya, gitu ya, dalam segala hal ya, kaitannya dengan masalah
apa? Perkara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang telah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus manut aturannya. Tapi apa yang didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakarmu. Ya terserah. Kan gitu ya? Bisa dipahami di sini insyaallah. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Rasul. Ikuti aku sebagai nabimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang Maha mengampuni lagi zat yang Maha menyayangi. Ya. Demikian jemaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi orang-orang yang imannya benar. Ujian bagi orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah. Benar enggak cintanya kepada Allah? Maka cintanya seorang kepada Allah itu diukur standarnya itu dengan ngikut enggak dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah sering kita sampaikan masalah ini, gitu ya. Sampai kita punya pengajian khusus judulnya Agar Cintamu Tak Bertepuk Sebelah Tangan. Kita punya kajian ini, judulnya Agar Cintamu Tak Bertepuk Sebelah Tangan. Hari Rebu Ba'da Asar, Radio Al-Um 102,8 kalau di sini ya, promosi. Ya. Jadi kita bahas di sana tentang bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amal-amal yang banyak. Kenapa? Karena mungkin banyak orang menyatakan cinta kepada Allah. Ya sakarmu lah menyatakan cinta saja kan gitu ya. Nah, yang jadi masalah ditolak atau diterima. Nah, ini kan masalah. Ya. Dari arah-arah enom itu ya, menyatakan cinta. Sakarmu cinta kan ya. Aku cinta kamu, I love you dan seterusnya misalkan. Sakarpe. Lah sing disampaikan ini bales atau enggak ini kan jadi masalah. Ya, bukan masalah kita menyatakan cinta, aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Nah, masalahnya sekarang, lah Allah sama Nabi cinta kamu enggak? Bisa dipahami di sini ya. Manfaatnya yang mana nanti masuknya? Cintanya Allah atau cintanya kita? Cintanya Allah itu yang nanti manfaat ya bagi orang yang mencintai. Itu yang nanti manfaat. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang menyatakan cinta kepada Allah, betapa banyak orang menyatakan cintanya kepada Nabi, tapi malah nggak dapat cintanya Allah, nggak dapat cintanya Nabi, tapi malah dapat murkanya Allah saat dia melanggar perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia. Siapa dia di situ? Siapa dia di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun. Maka mudah-mudahan kalian diberikan petunjuk atau mendapat petunjuk. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berbalik, fa inna ma'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya atasnya apa yang dipikulkan dan atas kalian apa yang kalian pikul. Wa in tuti'uhu, dan kalau kalian mentaati dia, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya memberikan penyampaian yang jelas lagi nyata. Maksudnya di sini apa? Ikut nggak ikutnya kalian itu nggak ngefek. Nggak ngefek sama siapa? Sama Allah. Nggak ngefek sama Rasulullah, nggak ngefek, gitu ya. Karena yang butuh ikut itu siapa? Yang ngikut atau yang diikuti? Yang ngikut itu yang butuh. Yang diikuti sih nggak butuh-butuh banget, gitu. Ya malah nggak butuh belas, gitu ya. Karena kewajiban dia hanya sekedar menyampaikan, gitu ya. Sama dengan para pewarisnya Nabi, misalkan para ulama, sekedar menyampaikan saja. Diterima karmu, gak diterima ya karmu. Diterima alhamdulillah, gak diterima ya alhamdulillah. Kenapa? Diterima dapat pahala, gak diterima gak dapat pahala, gak? Ya dapat.
Karena ukurannya itu bukan keberhasilan. Ukurannya itu keberhasilan itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang ikut, bukan itu, tetapi menyampaikan saja itu ukurannya. Ya, kalau ukurannya adalah ukuran hasil, masya Allah, Nabi Nuh itu gagal tak berhasil? Hah? Gatot? Gagal total 950 tahun oleh mek 80. 950 tahun itu dakwahnya, cuma dapat 80 kan gitu ya. Ada lagi nabi yang lain nggak dapat sama sekali, sampai mati nggak punya pemeluk, nggak punya pengikut. Gagal? Nggak gagal. Nabi istri Nabi Lut, Nabi Nuh istrinya bukan pengikutnya, malah mereka mati dalam golongan orang-orang kafir. Putranya Nabi Nuh misalkan ikut dari golongannya orang kafir. Tapi kita kan dia gagal? Enggak, karena hidayah milik Allah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya jenengan juga jangan menilai seseorang itu dari keluarganya, istrinya, anaknya. Gitu ya. Dilihat istrinya kok ngono ya ceramah misalkan gitu ya. Gak ono urusane ku, gak ono hubungane. Gitu ya. Kenapa? Barangkali dia sudah mendakwai istrinya, mendakwai anaknya, mendakwai keluarganya. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita masing-masing di keluarga kita gitu. Ya, dengan terhadap istri kita kewajiban untuk mendakwainya, kepada anak-anak kita kewajiban untuk mengarahkannya. Sudah maksimal kok belunat ae, ya memang hidayah milik Allah. Jangan terlalu menyalahkan diri kalau memang sudah maksimal, gitu ya. Dan juga tidak boleh berhenti, tidak boleh, harus senantiasa sabar. Itu kan wasiatnya, watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wasiat jalan terus dalam kebenaran dan wasiat jalan terus dalam kesabaran. Harus terus jalan, dan Allah tidak menilai hasil. Yang dinilai apa? Usaha terus diberi pahala oleh Allah. Hasil ke hasil urusan buri. Dan gitu ya. Ya itulah jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala kewajibannya adalah hanya sekedar menyampaikan. Kemudian mu'allif di sini mengatakan wala syakka anal amal alladzi la yakunu ala syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu batilan, dan tidak diragukan lagi bahwasanya amal yang tidak berada di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka amal itu adalah amal yang batil. Tahu batil ya? Diddul haq, lawan daripada hak, kebenaran. Jadi amal apapun yang dikerjakan oleh setiap kita kalau tidak berada di atas syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu bentuknya, sekalipun bentuknya sholat, sekalipun bentuknya doa, sekalipun bentuknya selawat, sekalipun bentuknya zikir, apapun bentuknya, tapi tidak berada di atas syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu batil. Kalau sholat yang batil, kalau puasa batil, kalau zikir batil, semuanya batil kalau tidak di atas syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, amrina hadza, urusan kami ini, urusan apa kira-kira? Agama, din. Gak ngurusi dompet, kan gitu ya, gak ngurusi jangan. Kok jangan bung, wah kan jangan Nabi ki berarti dolalah iki. Gak ngurus ya. Jadi Nabi gak ngurusi jangan. Nabi gak ngurusi kendaraan. Nabi gak ngurusi masalah buah-buahan, makanan dan sebagainya, enggak. Nabi hanya ngurusi urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami ini, malaisa minhu, yang itu bukan termasuk bagian dari agamanya itu, fahuwa raddun ay mardudun, maka amal itu tertolak. Amal itu jadi tertolak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini dua syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'ah, ngikuti sunnah. Dua syarat ini mutlak berlaku bagi seluruh amal, bukan hanya doa.
Bukan hanya doa, tapi mutlak untuk seluruh amal. Harus ikhlas dan mutabaah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Nah sekarang balik lagi ke doa sekarang. Syarat yang ketiga, athiqatu billah, yakin kepada Allah. Jadi lek ndonga niku sing yakin. Ojo ndonga BE tak diterima. BE. Ndonga sing katik BE gitu ya. Ya enggak boleh. Yaitu athiqatu billahi ta'ala wal yaqinu bil ijabah, dan yakin dikabulkan. Baik, silakan adzan, fadhil. Kita lanjutkan ya. Gini kan? Tapi kita lanjutkan karena syaratnya harus selesai nih. Cekak putus ya, syaratnya harus selesai. Tapi syarat yang ketiga adalah yakin dikabulkannya doa. Jadi tidak boleh ragu-ragu ketika kita berdoa, harus yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu itu hanya mengatakan apa? Kun fayakunu. Kun, jadilah maka jadi. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah akan mengatakan jadilah, maka jadilah. Dan kita harus mengetahui seorang muslim bahwasannya seluruh perbendaharaan kebaikan dan keberkahan itu ada pada sisi Allah. Jadi Allah yang memiliki segala perbendaharaan kebaikan dan keberkahan, maka mintalah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kami perbendaharaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Ya, maka tidak ada satupun doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah tidak bisa untuk mengabulkannya. Apapun kita doa, Allah kalau mau maka akan mengabulkannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Gitu ya. Sampeyan kepengin dadi napa? Hah? Ya, jangan pernah berkata kalau kita berdoa mosok aku iso mendapatkan ini, jangan. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Kemudian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tahu bahwasannya apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah habis. Seperti sebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi wa hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal kalian dan orang yang akhir kalian, bangsa manusia kalian dan bangsa jin kalian, mereka berdiri dalam satu tanah lapang yang satu, lalu mereka meminta kepada aku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu kuberikan kepada setiap manusia yang minta permintaannya. Jadi manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir kumpul jadi satu di tanah lapang yang sama, semuanya minta permintaannya. Kira-kira kalau Allah berfirman, hei menungso njaluk apa? Kira-kira, hei menungso njaluk apa? Njaluk apa kira-kira? Kita tatkala ada orang yang misalkan ya memberikan kepada kita ajang ombo, njaluk wis tak turuti. Kita melihat kepada dia, melihat apanya? Kekayaannya, kemampuannya, kan gitu ya. Wah ki wong sugih rek, mumpung ngongkon aku misalkan nang mall gitu wis sampean milih-milih kan gitu ya. Milih apa kira-kira? Semacam-macam. Sak ketoke napa? Nah, sak ketoke sak ilinge kan gitu ya. Yang jelas nek mall sak ketoke kan gitu ya. Sak ketoke niki ya wis, iki ya wis gitu ya. Lah sekarang yang nyuruh minta yang punya langit dan bumi.
Yang suruh minta itu yang punya langit dan bumi. Kira-kira njaluk apa? Lek menungso kaya awak dhewe ngene sing punya sifat tamak, minta apa? Sailinge wis kabeh dijaluk. Kan gitu ya? Semuanya dijaluk. Gak hanya sekedar apa jenenge njaluk surga Gusti. Enggak. Lah di surga ketati lapo? Kan gitu ya. Semuanya diminta. Sebagaimana halnya ada orang yang terakhir kali masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala itu nyuruh dia apa? Mintalah, berangan-anganlah. Lah wong di swarga dikongkon angan-angan. Angan-angan apa kira-kira? Ya macam-macam, gak bisa wis, gak bisa diukur. Maka dia disuruh minta lagi, minta lagi, lalu sama Allah diberikan seluruh permintaannya. Maka demikian juga orang ini, seluruh awal sampai akhir, jin dan manusia kumpul disuruh minta, sudah dia akan mikir sak kenee wis. Seluruh permintaannya akan dia keluarkan, seluruh angan-angannya akan dia keluarkan. Lalu apa kata Allah? Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Kuberikan setiap manusia permintaannya, semuanya jangan apa dituruti. Maka mana qasal dzalika mimma indi, tidak akan berkurang hal itu apa yang ada di sisiku. Kekayaan Allah enggak berkurang sedikit pun. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra, kecuali hanya seperti satu jarum dimasukkan ke laut diangkat netes. Air yang netes dari ujung jarum itulah dunia dan seisinya dan seluruh yang diminta oleh manusia dari awal sampai akhir, bangsa jin dari awal sampai akhir. Karene apa? Laut jian. Ya, itu menunjukkan apa? Besarnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak butuh minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah yang Maha Kaya dengan penuh keyakinan. Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah karena Allah Maha Kaya. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan akan sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya kerajaan Allah, sempurnanya perbendaharaan Allah yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang dengan pemberian. Allah terus menerus memberi, tidak pernah berkurang. Seperti hadis yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh. Ya, la yaghid wa nafaqatun sahhaul laili wan nahar, tidak akan berkurang dengan nafkah di pemberian malam maupun siang. Ya, terus memberi Allah Subhanahu wa taala, terus memberi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah berkurang. Ya. Lalu Nabi mengatakan ara'aitu man faqa mundu khalaqas sama' wal ard. Ya, bagaimana pandangan kamu? Bukan kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nafkahnya sejak penciptaan langit, gitu ya, dan bumi, kan terus memberikan nafkah. Ya, ngopeni seluruh isi dunia. Misalkan Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita kesempatan untuk ngopeni isine laut. Mentas kira-kira kongon ngopeni isine laut wis saiki wis Allah gak lepas tangan gitu ya. Saiki laut openono. Menungso kabeh kumpul ngopeni laut mentas. Gak ngara mentas. Ya, ndak ngara mentas. Misalkan dengan ke peternakan ternak lele atau apa ikan di daratan gitu ya. Sing diopeni menungso, biaya berapa biayanya? Banyak sekali. Peternakan ayam berapa biayanya? Ya, mbok diculno di alas kono, urip enggak? Urip, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Dilepaskan di mana di laut di mana dan seterusnya, Allah yang akan berikan rezeki kepada mereka. Jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innahu lam yajid ma fi yadi wa kana arsyu 'alal ma wa bi yadil mizanu yakhfidu wa yarfa dan seterusnya. Ya, itu menjadi pembahasan kita. Jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tatkala kita mengetahui kekuasaan Allah yang sedemikian, maka kita harus tahu bahwasanya tatkala kita berdoa kepada Allah itu harus yakin dikabulkan sama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin dikabulkannya doa. Harus yakin
doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya seorang muslim yang dia menjalankan syarat-syaratnya dan beramal dengan adab-adabnya, menjauh dari penghalang-penghalangnya. Pasti akan dikabulkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada di antara seorang muslim pun yad'ullah bi da'watin laisa fiha ithmun. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang awal. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa, wala qati'atu rahmin, dan tidak ada di dalamnya memutus tali rahim, illa atallahu biha ihdatsalah, kecuali akan diberikan dengan doa itu satu di antara tiga perkara. Dikabulkan dunia, ditahan nanti di akhirat, dibuat penolak bala. Dulu sudah kita jelaskan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, asyaratur rabi', syarat yang keempat adalah khudurul qalbi wal khusyu'u war raghbatu fi ma indallahi minat thawabi war rahbatu mimma indahu minal iqabi, yaitu hadirnya hati khusyuk, berharap pahala dari sisi Allah, takut hukuman yang dijanjikan atau diancamkan oleh Allah. Jadi harus hatinya hadir tatkala berdoa, ikhlas, mutaba'ah, yakin, hadir hatinya. Ya, jadi benar-benar yakin lalu hatinya hadir dalam berdoa itu. Tahu apa yang dia minta itu tahu gitu loh. Ya, bukan hanya sekedar donga Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ambek tole. Katene dikabulno teko ndi? Donga ambek tole. Ya, jadi harus hadir hatinya. Ya, yakin hatinya hadir. Hadir itu dengan apa? Khusyuk dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di antara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, dan mereka sifatnya orang-orang mukmin itu berdoa kepada kami raghaban, dengan penuh harap, wa rahaban, dan dengan penuh takut, wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk ya kepada aku, ya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin dikabulkannya doa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, main. Jadi kalau kita berdoa harus khudur hatinya, harus khusyuk hatinya, tidak boleh main, tidak boleh lalai dari doa yang kita panjatkan. Dan yang terakhir, asyartul khamis al-azmu wal jazmu wal jiddu fi du'ai, yaitu apa? Niat, tekad sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi niat, tekad sungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak boleh doa itu wis mari donga ya sakarepan senengan ya Allah, jenengan terami monggo, mboten terami nggih mboten napa-napa ya wis arep dikabulno lek ngono. Jadi harus sungguh-sungguh, temenan berdoanya itu, gitu ya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, idza ahadukum falyazim fi du'a. Jika salah seorang di antara kalian berdoa itu, maka harus yakin, tekad bulat di dalam berdoa. Wala yaqul, dan tidak mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah jika engkau mau berikan kepada aku. Lah kok jika engkau mau? Enggak boleh. Lah enggak mau, enggak diberikan lah. Ya. Fa innallaha la mustakrihalah, karena Allah enggak akan dipaksa, gitu ya. Fa innallaha la mukrihalah, karena Allah enggak ada yang maksa dia, gitu. Dan juga dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berkata, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Ya, jangan. Gitu. Jangan kita berdoa seperti itu, tapi harus tekad.
Harus tekad. Jangan juga misalkan kita berdoa sudah ada di depan Ka'bah nih. Aku pernah dengar dulu itu Nabi menjelaskan bahwasanya salah satu tempat yang mustajab kalau kita berdoa di sana adalah di depan Ka'bah. Sik tak cobae. Nah. Gitu ya. Sik tak cobae. Berarti yakin enggak itu? Enggak yakin. Berarti mas alamat. Alamat enggak dikabulkan. Sik tak cobae. Gitu ya. Jawab itu namanya enggak yakin. Ya, itu namanya enggak ada tekad di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin liyazimil mas'alah, hendaknya dia itu menekat bulatkan permintaan, wal yu'azzim ar-raghbah, dan hendaknya dia mengagungkan harapan. Fa innallaha la yata'adhamu syai'un illa a'tah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang mengagungkan dia melainkan Allah akan memberinya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan Allah. Gitu ya. Perbesar masalah artinya jadikan masalah itu besar ya, tekadkan, bulatkan, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 syarat dikabulkannya doa. 1, ikhlas. 2, mutaba'ah. 3, yakin. 4, hadirnya hati, jangan sampai lalai. 5, bertekad bulat kalau kita berdoa, maka dengannya kita akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini tentang syarat-syarat dikabulkannya doa. Pertemuan berikutnya kita akan bahas penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Ada pertanyaan? Saat dalam sholat lalu kita ingat masalah, ya enggak masalah anak, masalah sendiri, masalah siapapun gitu ya, lalu nangis, boleh, enggak apa-apa. Itu karena itu memang sifat dasar manusia, ya. Jadi ingat masalah, lalu ingat sama Allah, ya Allah, ingat masalah itu, lalu kita menangis, lalu nangisnya arahkan kepada apa? Ya Allah, berikan jalan keluar. Ya, mumpung sedih dalam sholat ya, mumpung iso nangis iki kan gitu. Ya, justru biasa bisa jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, adanya masalah dalam kehidupan kita itu bisa mengantar kita kepada kekhusyuan. Maka masalah itu yang dihadapi oleh kita, oleh keluarga kita misalkan, jangan dilihat dari sisi masalahnya. Barangkali di sana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada kita. Hari iki salatnya gak tahu khusyuk iki, ya, perlu dicewir didik iki. Gitu ya. Hanya kemudian dikasih masalah. Biar sholatnya pisan-pisannya iso khusyuk, gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, khusyuk sekali itu lebih baik daripada amal sekian tahun, kan gitu. Khusyuk sekali itu luar biasa. Khusyuk sekali, ya, kepepet utang khusyuk, sholatnya masya Allah, bagus wis. Ya, marano gak iso khusyuk maneh. Khusyuk sing wingi itu sudah luar biasa, terangkat ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aradallahu bi 'abdi khairan yusib minhu. Kalau Allah itu berkehendak baik pada diri seorang, Allah berikan dia musibah. Karena musibah itu bagi orang-orang yang mukmin, maka itu adalah nikmat, gitu ya. Semakin menambah kekhusyuan, semakin menambah kedekatan kepada Allah, gitu ya. Sing wingi-wingi lali gak tau ndonga malih ndonga, ya Allah, kan gitu ya. Sing wingi-wingi gak tahu salat rawatib malih salat rawatib. Sing wingi gak tahu salat bengi malih salat bengi. Sing gak tahu puasa malih puasa, kan gitu. Jadi itu rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada masalah nggih, Pak nggih. Baik, nggih. Sudah cukup? Baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya untuk penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.